Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, adik-adik sudah siap ya untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya sudah mandi? Pintar. Duduk yang manis dan ikuti ibadah dari awal sampai selesai adik-adik ya. Yuk mari kita siapkan hati kita. Kita mau mulai nih adik-adik ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak yakin dan percaya adik-adik semuanya sudah siap. Oke deh. Sekarang sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa dulu ya adik-adik. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siap mengikuti ibadah Abid Ciujung saat ini. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami mau bernyanyi, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik bersuka cita nggak hari ini? Coba kakak mau tahu jawabannya, Apa? Wah, pinter semuanya. Semuanya bersuka cita ya. Kalau bersuka cita berarti mukanya nggak ada yang cemberut ya. Nggak ada mukanya yang lagi sedih. Tapi semua mukanya tersenyum. Karena ini adalah harinya Tuhan. Ya, kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan adik-adik. Makanya kita harus bersuka cita. Ya adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Semuanya sudah siap? Sudah ya? Yuk semua kakak aja bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini ya. Kita menaikkan pujian sukacita bertemu Yesus. Yuk kita naikkan pujian ini dengan semangat. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mana senyumnya? Pintar semua, hebat. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Adik-adik tetap semangat ya memuji nama Tuhan. Adik-adik masih semangat? Ya, hebat semuanya ya. Nah, adik-adik kita harus semangat memuji nama Tuhan ya. Karena setiap kita memuji nama Tuhan, ya, nama Tuhan itu penuh kuasa loh adik-adik. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan senang adik-adik dengan
pujian kita, nyanyian kita. Makanya adik-adik tetap semangat ya memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua ya, karena Tuhan Yesus itu adalah kasih. Nah, makanya adik-adik kita juga harus mengasihi Tuhan ya. Tuhan Yesus itu mengasihi, tidak pandang bulu adik-adik, tidak melihat anak kecil atau orang tua, ya, kulit hitam atau kulit putih, rambut lurus atau rambut keriting, tidak ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua ciptaannya ya. Karena apa? Bunga di taman aja Tuhan pelihara, burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau naikkan pujian ini, kasih Yesus indah oh indah. Kita mau naikkan pujian dengan semangat ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi ya, memuji nama Tuhan. Nah, tiba saatnya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati ya, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik pasang telinganya baik-baik ya. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Agustina. Nah, adik-adik, sebelumnya kita mau naikkan pujian dulu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian Yesus, namamu yang termanis. Mari adik-adik, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yesus, namamu yang termanis. Oh Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis.
angkat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Dan buka hati kami Tuhan, supaya kami boleh menerima firman yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom adik-adik, di mana saja berada. Kakak senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik yang cantik, yang ganteng, yang manis, yang baik hati. Pada pagi hari ini kakak tanya, sudah siapkah adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Oh sudah, bagus ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada satu lagu yang kakak mau nyanyikan ya. Barangkali adik-adik ada yang sudah tahu lagu ini, bersama-sama kita akan nyanyikan. Kalau tidak tahu, kita bersama-sama belajar ya. Lagunya bagus adik-adik. Nih, yuk sama-sama ya. Adik-adik, lagu ini bagus sekali loh. Ini tuh sebenarnya tentang satu cerita di dalam firman Tuhan. Tadi ada kata apa? Bangkit, berjalan, melompat, memuji Tuhan. Terus apa tadi? Emas sama perak saya nggak punya, gitu ya. Nah, adik-adik mau dengar ceritanya? Baik, kalau mau dengar ceritanya adik-adik persiapkan firman Tuhannya, Alkitabnya. Alkitabnya, mana Alkitabnya adik-adik? Nah, pujian tadi itu menceritakan tentang satu kisah di dalam Kisah Rasul yang ketiga. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Ya, sudah buka Alkitabnya adik-adik? Ya, adik-adik yang sudah bisa buka, baca, mari coba lihat apa judulnya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Judulnya apa di situ? Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, siapa Petrus? Petrus adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus, ya. Kemudian orang lumpuh itu apa? Orang lumpuh
lumpuh adalah orang yang tidak bisa berjalan. Nah, tentu kalau adik-adik kakinya lagi sakit aja, ya, lagi bengkak, misalnya kesandung, terus ada luka di kakinya, terus dokter bilang tidak boleh jalan dulu ya, atau jalannya susah, sakit-sakit gitu. Menderita nggak adik-adik? Pastinya menderita. Nah, ini ada orang lumpuh sama sekali tidak bisa berjalan. Punya kaki nggak Kak dia? Punya adik-adik. Kakinya ada sama 2 ya. Tapi dia tidak bisa berjalan. Di dalam firman Tuhan dikatakan orang itu tidak bisa berjalan dari sejak lahir. Kasihan ya adik-adik ya. Iya betul, dia sama sekali tidak pernah berjalan dengan menggunakan kakinya ini. Dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya berjalan ya. Nah, pada kisah ini adik-adik, ceritanya orang yang lumpuh ini sudah besar. Nah, karena dia lumpuh, dia tidak bisa bekerja. Karena dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa mendapatkan uang untuk dia hidup. Jadi, teman-temannya menolong dia. Apa yang dilakukannya adik-adik? Ya, karena dia lumpuh, dia nggak bisa kerja, teman-temannya menolong. Tapi menolong untuk orang ini bisa mendapatkan duit dengan cara apa adik-adik? Bu, minta-minta. Pak, minta-minta Pak. Kasihani saya Pak. Saya tidak bisa berjalan Pak. Nah, ternyata orang lumpuh ini ya, dia selalu meminta berkat, minta uang dari orang-orang yang sehat yang ada pada waktu itu. Jadi ceritanya begini adik-adik ya. Orang lumpuh ini setiap hari ibadah ya di bait Allah dibawa sama temennya, digotong sama temennya, ditaruh, diletakkan di satu gerbang bait Allah, namanya Gerbang Indah. Dia didudukkan di situ, ya. Kemudian temennya pergi, tinggalin dia. Nanti mungkin temennya jemput lagi, gitu ya. Setiap kali ada ibadah, orang banyak datang ke bait Allah. Jadi setiap kali ibadah, orang lumpuh ini ada duduk di situ, ya. Dia dengan pakaiannya, dengan keadaannya yang begitu membuat hati menjadi belas kasihan melihatnya adik-adik ya. Kasihan kita melihatnya. Lalu dia dengan suaranya dia akan meminta, Bapak, Ibu, kasihani saya minta sedekahnya, saya minta uangnya, saya minta berkatnya. Kenapa adik-adik? Karena kakinya lumpuh, dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa bekerja. Siapa di sini adik-adik yang pernah melihat orang seperti ini? Angkat tangannya. Ya, banyak. Kita melihat itu, hati kita kasihan gak adik-adik? Kasihan, ya, kasihan. Kenapa? Karena saya punya kaki bisa berjalan, ya. Nanti saya besar, saya bisa bekerja karena saya sehat, ya. Saat ini saya bisa sekolah karena kaki saya bisa dipakai dengan normal. Tapi pengemis ini, orang lumpuh ini tidak bisa dipakai kakinya dua-duanya. Kasihan, ya. Siapa sini adik-adik yang merasa kasihan sama orang lumpuh ini? Angkat tangannya. Aduh, bagus ya. Kakak pun melihat, membaca ini, kasihan adik-adik dengan orang lumpuh ini. Ketika orang banyak datang untuk ibadah adik-adik, di antara orang banyak yang datang ke bait Allah itu, ada 2 murid Tuhan Yesus yang juga datang ke bait Allah, yaitu Petrus dan Yohanes, ya. Petrus dan Yohanes juga melangkahkan kakinya untuk pergi ke bait Allah, ya. Mereka dengan senang, sukacita karena akan datang ke bait Allah, ya. Mereka ngobrol di jalanan, ya. Tapi sesampainya di pintu gerbang bait Allah itu, mereka melihat nggak ada yang orang lumpuh tadi itu, pengemis yang lumpuh itu, duduk di pinggir jalan.
pasti melihat adik-adik, ya. Ketika melihat, mungkin Petrus dan Yohanes berkata, Petrus, itu ada orang lumpuh di situ. Kasihan ya. Petrus mungkin juga melihat, iya kasihan ya. Dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa bekerja karena kakinya lumpuh. Dan sekarang dia meminta-minta. Dan ketika Petrus dan Yohanes lewat di depan orang lumpuh ini, orang lumpuh itu berkata, "Pak, minta uangnya Pak. Berikan uang Pak, saya orang lumpuh, saya tidak bisa berjalan, saya tidak bisa bekerja, saya minta uang Pak buat beli makanan," barangkali ya. Adik-adik, Petrus dan Yohanes adalah anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang punya kasih sayang di dalam hatinya. Ketika mereka melihat ada bapak yang lumpuh itu duduk di situ, ya, mereka datang dan mendekati orang lumpuh itu. Tapi Petrus dan Yohanes juga tahu, Petrus, saya nggak punya uang. Dia kan minta uang. Petrus juga mungkin berkata, sama Pak Yohanes, saya juga nggak punya uang. Tapi kita punya sesuatu yang lebih besar daripada uang, yang lebih mahal daripada uang. Apa itu? Yuk kita samperin orang yang lumpuh itu. Lalu Bapak Petrus dan Yohanes mendekati orang lumpuh itu. Dan mereka berkata, "Pak, kalau Bapak minta uang, kami tidak punya uang. Kami tidak punya emas. Kami tidak punya perak." Ya, Bapak yang lumpuh ini mungkin, ya, saya minta uang, Bapak gak punya uang, gak punya emas, gak punya perak. Lalu Bapak mau kasih apa sama saya? Ya udah, kalau gak mau ngasih harusnya pergi aja gitu ya. Kenapa Bapak deket-deket ke saya? Tapi tidak berhenti sampai di situ ternyata. Bapak Petrus bilang, "Tapi Pak, saya punya sesuatu yang lebih hebat daripada sekedar uang. Lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada perak, apalagi dibandingkan uang." Wah, Bapak ini mungkin kaget. Apaan tuh? Uang dia nggak punya, emas dia nggak punya, tapi dia bilang dia punya sesuatu yang lebih berharga. Apaan tuh? Adik-adik tahu apa itu? Bapak Petrus bilang begini, "Saya tidak punya uang, saya tidak punya emas, saya tidak punya perak, tetapi saya punya Tuhan Yesus." Hah? Siapa itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan Bapak dari lumpuhnya. Oh, Bapak ini bilang, "Hah? Saya bisa sembuh? Saya tidak bisa berjalan loh dari lahir loh. Dari lahir betul saya tidak pernah bisa berjalan. Sekarang Bapak datang dan mau menyembuhkan saya di dalam nama siapa tadi itu? Nama siapa itu?" "Dalam nama Tuhan Yesus." "Hah? Tuhan Yesus? Bapak percaya nggak?" kata Petrus. "Oh iya, saya percaya." "Kalau begitu," kata Petrus, "sekarang coba Bapak bangkit, berdiri." Wah, Bapak ini dengan semangat, dengan sukacita tapi juga takut berdiri. "Aduh, kaki saya tidak pernah dipakai sejak saya lahir. Saya tidak pernah berjalan dari saya lahir. Kaki saya mungkin lemas." "Tidak Pak, Bapak harus berdiri. Ayo, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak berdiri." Akhirnya Bapak ini berdiri. Apa yang terjadi adik-adik? Bapak ini bisa berdiri. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, Bapak ini bersuka cita. Tapi Bapak Petrus bilang, "Sekarang berjalan Pak. Berjalan, jangan cuma berdiri. Bapak harus berjalan." Lalu Bapak ini mencoba untuk berdiri dan berjalan. Lalu dia kakinya goyang. "Aduh, saya bisa berjalan. Saya bisa berjalan. Saya bisa berjalan." Dan akhirnya adik-adik bukan cuma berjalan, tapi Bapak ini juga apa adik-adik? Dia bisa melompat. Oh, dia bisa melompat. "Hai, kaki saya kuat. Kaki saya kuat. Saya bisa berdiri. Saya bisa melompat." Akhirnya Bapak ini bolak-balik adik-adik. Kaki saya bisa dipakai. Lalu dia bilang apa? "Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan."
Nah, adik-adik, yuk kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesusnya yang maha besar, maha kuasa, maha ajaib. Tuhannya siapa itu? Tuhan kakak dan Tuhannya adik-adik yang penuh kuasa. Kasih jempolnya dulu. Tuhan Yesus kuasa. Ayo, Tuhan Yesus kuasa. Katakan lagi, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Ya, bagus. Kasih ke mamahnya, ke papahnya. Pa, Tuhan Yesus hebat. Ayo, 1, 2, 3. Tuhan Yesus hebat. Nah, ya adik-adik, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sayangi, yang mengasihi kita, yang menyayangi kita adalah Tuhan yang hebat. Lalu orang lumpuh ini ketika sudah bisa berjalan, dia memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kalau tadi Petrus sama Yohanes tidak kasihan sama orang lumpuh ini, apakah orang lumpuh ini bisa berjalan? Kalau misalnya orang lumpuh ini, Bapak Petrus datang, kemudian Bapak Petrus cuma, biarin aja, udah gak usah, yuk kita kan mau ibadah, nggak usah dideketin. Bisa berjalan gak Bapak ini? Tentu tidak adik-adik ya. Tapi itu karena Bapak Petrus dan Bapak Yohanes memiliki apa? Belas kasih. Karena itu Tuhan Yesus yang perintahkan, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kita harus memiliki belas kasihan sama orang lain. Nah, di antara adik-adik yang ada pagi hari ini, kakak terlalu percaya pasti ada banyak adik-adik yang juga pernah membantu pengemis, ya. Kak, saya pernah Kak ketemu sama pengemis Kak waktu di jalanan. Kemudian apa yang kamu lakukan? Oh Kak, saya kasih uang Kak. Ya bagus adik-adik ya. Kenapa adik-adik kasih uangnya? Karena adik-adik merasa kasihan. Barangkali ada juga, Kak, saya pernah Kak ketemu sama pengemis. Terus apa yang kamu lakukan? Saya nggak punya uang, tapi saya punya roti Kak. Saya kasih roti deh dari tas saya. Bagus adik-adik. Itu namanya adik-adik memiliki belas kasihan. Sama seperti Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ini. Sehingga orang ini bisa terberkati ya. Walaupun cuma roti. Tapi mungkin ada adik-adik, Kak, saya pernah Kak lihat juga pengemis ya, tangannya buntung. Ya kan ada banyak yang misalnya tangannya buntung, atau yang pengemis yang buta ya, pengemis yang sakit gitu ya. Lalu saya nggak punya uang, nggak punya roti, tapi adik-adik ngapain? Sampai di rumah saya berdoa Kak, Tuhan Yesus berkati Bapak pengemis atau Ibu pengemis tadi yang saya lihat. Tuhan berkati, Tuhan tolong ya. Karena yang bisa menolong dan memberkati para pengemis itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita pun berdoa ya. Dan Tuhan juga bisa menjadikan kita berkat melalui itu tadi. Melalui uang kita kalau kita punya, melalui makanan yang kita bisa kasih, atau melalui doa kita. Jadi adik-adik, sejak kecil biarlah kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Melihat teman kita sakit, kita jangan seneng, wih syukurin lu sakit kan, akhirnya sakit kan. Nggak boleh ya adik-adik. Tapi kita, aduh kasihan teman saya sakit, saya bisa berbuat apa ya? Saya mau berdoa buat teman saya. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, itulah kisah bagaimana Bapak Petrus dan Bapak Yohanes memiliki belas kasihan kepada orang yang lumpuh di pintu gerbang bait Allah ya. Duduk di situ, dia lumpuh sejak lahir, tetapi Bapak Petrus dan Yohanes memiliki belas kasihan. Akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus mereka bisa menjadi berkat buat Bapak itu ya. Tidak memberi uang, tapi memberi apa? Kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kakak percaya adik-adik di sini punya hati penuh dengan belas kasihan ya. Amin adik-adik. Amin Kak, saya mau belajar seperti Bapak Petrus dan Yohanes. Kalau ada pengemis, saya tidak mau ledekin. Kalau ada pengemis, saya mau memberi dari apa yang saya punya
ya. Adik-adik punya apa saat itu? Adik-adik punya uang jajan, boleh ya diberikan sebagaimana adik-adik mau memberi, ya. Jangan ambil uang sembarangan lalu dikasih kepada pengemis itu, ya. Tetapi dari apa yang ada sama adik-adik. Adik-adik punya apa di rumah adik-adik? Adik-adik punya roti, adik-adik punya minuman, boleh diberikan, ya. Kalau ada pengemis lewat depan rumah kita, atau ketika kita sedang berjalan, ya, ini kan lagi pandemi belum jalan-jalan, ya. Ketika kita keluar, kita lihat ada pengemis, aduh kasihan, ingat cerita ini, ya. Kalau ada pengemis, kita ingat kisah ini. Bagaimana Bapak Petrus, Bapak Yohanes menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Nah, sebelum kita berdoa, yuk kakak ajak adik-adik kembali menyanyikan pujian yang tadi belajar ya. Yuk, mari adik-adik bangkit berdiri, ikutin gerakannya. Mas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Sekali lagi ya. Mas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Siap. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Nah, adik-adik pintar sekali. Apa tadi adik-adik pelajaran hari ini adalah kita menjadi anak-anak Tuhan harus memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian kita dan kasih sayang kita, ya. Khususnya hari ini tadi contohnya melalui Bapak Petrus dan Bapak Yohanes yang menaruh belas kasihan kepada orang lumpuh, ya. Nah, mari kita berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kita, membimbing kita untuk melakukan firman Tuhan. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih pelajaran hari ini dari firman-Mu mengajarkan kami untuk kami hidup penuh dengan belas kasihan, supaya kami bisa menjadi berkat buat orang-orang lain. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Sekarang kita mau belajar ayat hafalan ya untuk ayat hafalan kita minggu ini. Adik-adik sudah siap? Yuk sama-sama yuk. Kakak ajarkan ya ayat hafalannya. Ayat hafalan kita minggu ini kelas besar dan kelas kecil alamatnya sama. Hanya kelas kecil di bagian A saja ya. Nah, sekarang kita mau belajar ayat hafalan untuk kelas besarnya dulu. Ya. Ayat hafalan kelas besar yaitu Matius 22 ayat 39
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya untuk kelas besar. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu ayat hafalan untuk kelas besar. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil atau kelas Abraham, Matius 22 ayat 39a. Kasihilah sesamamu. Sekali lagi ya untuk kelas kecil. Matius 22 ayat 39a. Kasihilah sesamamu. Ya, itu saja adik-adik untuk ayat hafalan kita minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya dihafalkan dan dikirim melalui grup WA. Kakak tunggu ya paling lambat hari Kamis. Nah adik-adik, sampai jumpa di ayat hafalan kita minggu depan. Dadah! Puji nama Tuhan adik-adik. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya nih kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi adik-adik jangan lupa ya untuk hadir lagi, untuk mengikuti ibadah lagi minggu depan jam 10.30. Hanya di YouTube Abi Ciujung. Jangan lupa adik-adik ya. Nah sekarang kita mau bersatu di dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mengikuti ibadah Abi Ciujung hari ini. Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu, guru-guru, orang tua, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, beri kami kesehatan, kekuatan, supaya minggu depan kami dapat mengikuti ibadah bersama-sama. Meskipun secara online, tapi kami yakin Tuhan Yesus hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah kita minggu depan. Shalom. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Amin. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Roma 12 ayat 12c. Bertekunlah dalam doa. Amin. Roma 12 ayat 12c. Bertekunlah dalam doa. Amin. Roma 12 ayat 12c. Tekunlah dalam doa. Amin. Roma Roma 12 12 ayat ayat 12c. 12c.
Bertekunlah Adalah dalam doa. dalam doa. Amin. Amin. 12 ayat Saya 12C. ya Bertekunlah ya dalam dan doa. doa. Amin. Amin. 12 ayat 12C. Tekunlah di dalam doa. Amin. Roma 12 ayat 12C. Bertekunlah dalam doa. Amin. Bye bye. Roma 12 ayat 12C. Bertekunlah dalam berdoa. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku akan membacakan ayat hafalan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertungkulah dalam doa. Terima kasih. Halo, selamat malam. Nama saya Serena. Saya hari ini akan menghafalkan ayat Roma 12 ayat 12C. Bertekunlah dalam doa. Amin. Roma 12 Yes. ayat Ayat 12 yes. C. Cek. Bertekunlah Enggak. dalam Ayam. doa. Enggak. Amin. Amin. 15 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan Bertekunlah dalam doa. Amin. Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam keresakan, dan bertekunlah dalam doa. Hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Terima kasih. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Terima kasih. Shalom teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat 12C. Bertekunlah dalam doa. Terima kasih.